Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin pada bab 1 bagian yang ketiga. Sebelumnya seperti biasa kita awali pembelajaran ini dengan bacaan Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah, sehingga dapat memberi keberkahan pada Madrasah Qudsiyah, khususnya pada kita semua dan keluarga. Al-Fatihah. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini ya, kita akan membahas kelanjutan dari pokok bahasan yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada 2 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah penguasaan penyelidikan IPA, yang kedua atau B, manfaat mempelajari IPA. Dan kali ini pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga atau bagian C, D, E ya, ketiga, 4 dan 5, C, D, E ya. Untuk bagian yang C adalah mengetahui objek dalam IPA, dan yang D adalah mengetahui kategori penggolongan IPA, dan yang terakhir E adalah pengukuran. Baik, untuk bagian yang C ya, mengetahui objek yang dipelajari IPA adalah seluruh benda di alam dan segala interaksinya satu dengan yang lain. Jadi kita jadi tahu objek IPA segala sesuatu yang ada di alam dan interaksinya satu dengan yang lain. Contoh ya, yang pertama, interaksi antara akar dengan air dalam tanah. Itu bahwa kandungan air banyak sekali nutrisi-nutrisi yang terlarut di dalamnya, seperti makronutrien atau makanan yang banyak dibutuhkan oleh tumbuhan, dan mikronutrien adalah makanan yang sedikit dibutuhkan oleh tumbuhan. Air akan masuk melalui peristiwa osmosis. Air akan masuk ke dalam akar melalui peristiwa osmosis, yang ini akan menjadi bahan ya, bahan-bahan makanan untuk dimasak di dalam daun dengan bantuan matahari melalui peristiwa fotosintesis. Kemudian yang kedua, interaksi tumbuhan dengan cahaya matahari. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Dalam fotosintesis bertujuan untuk membuat makanan ya. Jadi makanan di dalam daun dengan bantuan cahaya matahari, dan bahan-bahan makanan yang terkandung di dalam air tadi diangkut oleh pembuluh angkut ya, silem ya. Silem diangkut ke atas, kemudian di daun setelah menjadi makanan akan diangkut oleh pembuluh flum, diedarkan ke seluruh tubuh vertikal ke bawah. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu interaksi besi dengan air dan udara. Ini contohnya pada gambar itu. Dalam peristiwa ini akan mengakibatkan peristiwa korosif atau apa istilahnya, berkarat. Kemudian contoh yang keempat, interaksi awan dengan bumi, awan-awan dengan bumi. Coba perhatikan gambar tersebut ya. Ini interaksi awan dan bumi akan terjadi hujan, dan kemungkinan juga terjadi petir. Ya, petir ini adalah merupakan loncatan-loncatan muatan listrik positif dan negatif yang saling bertemu atau bertumbukan. Kemudian contoh yang kelima adalah hubungan bumi dengan benda-benda langit. Ya, contohnya itu adalah peristiwa pasang surut ya.
pasang surut. Kemudian gerhana, ya, gerhana itu pasang surut. Kondisi tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit, ya, khususnya bulan dan matahari. Dan gerhana itu ya, gerhana di sebelah ada gerhana bulan itu ya, gerhana bulan, di mana bulan tertutup oleh bayangan bumi, ya. Berikutnya untuk yang D, ya, di kategori penggolongan IPA, ya, ini meliputi fisika, biologi, kimia, dan geologi dan astronomi. Untuk yang fisika, ya, kategori penggolongan IPA yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya-gaya yang bekerja. Untuk yang kedua, biologi, itu kategori IPA yang mempelajari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, kimia, kategori IPA yang mempelajari penyusunan dan perubahan zat. Kemudian yang keempat, ya, geologi dan astronomi, kategori IPA yang mempelajari lapisan penyusun bumi, kemudian atmosfer dan Antartika. Untuk contoh yang fisika, kita bisa lihat gambar itu, gambar es, ya, yang mengalami suatu proses perubahan secara fisik, ya, dari zat padat, ya, menerima panas kemudian menjadi wujud ya cair. Kemudian gaya, ya, gaya-gaya yang bekerja seperti gaya reaksi dan gaya aksi dan reaksi. Itu sepertinya ada orang yang sedang mendorong apa istilahnya, tembok atau benda yang besar gitu, ya. Maka seperti yang dinyatakan hukum Newton, ya, bila kita akan memberikan suatu aksi maka benda tersebut akan memberikan aksi yang gayanya, arahnya berlawanan itu. Kemudian untuk yang biologi, ya, kita bisa lihat gambar tersebut, misalkan peristiwa proses perkecambahan. Ini merupakan suatu ciri, ya, ciri dari makhluk hidup, ya, ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh itu menjadi tinggi dan besar itu secara kuantitatif, kemudian berkembang itu peningkatan fungsi, ya, fungsi dari biji, kemudian tumbuh daun bisa melakukan proses fotosintesis, ya, peningkatan fungsi, atau kalau dalam kita manusia itu adalah kedewasaan, menuju kedewasaan. Kemudian contoh gambar yang kedua ini adalah adanya suatu lingkungan, ya, antara makhluk hidup dan lingkungannya, bisa disebut dengan istilah ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah kimia, ya. Contohnya adalah adanya gambar yang terjadinya suatu perubahan wujud, ya, senyawa-senyawa kimia. Ini bila terjadi suatu reaksi tertentu. Kemudian geologi dan astronomi, ya, kita bisa ambil gambar atau contoh yang tadi, yaitu peristiwa gerhana, ya, gerhana bulan, di mana keadaan bumi di antara matahari dan bulan. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu pengukuran, ya. Apa itu pengukuran? Ya, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan, ya. Ini di sini pengukuran ada besaran dan ada satuan, nanti kita akan bahas. Kita lihat contoh dari pengukuran massa. Misalkan pengukuran massa bisa kita ukur, ya, kita lihat pada gambar itu diukur dengan alat ukur massa, ya. Ini yang mempunyai satuannya apa tadi? Satuannya adalah bisa kilogram, bisa gram, ya.
Kemudian contoh yang kedua adalah pengukuran panjang ya. Contohnya pada gambar ini ya, bisa kalian lihat itu adalah misalkan mistar ya. Mistar itu alat ukur panjang. Kesatuannya apa ya? Bisa sentimeter, bisa meter ya, bisa hektometer, dekameter ya, itu adalah meter ya. Satuan dari panjang, besaran panjang adalah meter. Kita lihat pengertian dari besaran ya. Apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai ya. Misalkan panjang ya, kalau kita mengukur panjang meja ya, panjangnya berapa dinyatakan dengan nilai. Kemudian luas, kemudian volume ini. Besaran ya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok ya. Kemudian yang kedua atau B, besaran turunan ya, besaran turunan. Kemudian kita bahas untuk besaran pokok ya. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya ya, satuannya itu ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ini ada beberapa macam ya besaran pokok yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada 7 macam besaran pokok ya. Ini yang harus Anda hafalkan ya. Besok kalau sudah pertemuan tatap muka ini harus dihafalkan ya, mengenai besaran pokok, apa istilahnya, mempunyai satuan apa, kemudian singkatannya apa, itu dihafalkan. Coba dilihat ini pada tabel ada 7 macam besaran pokok ya. Panjang ya, besaran pokok panjang mempunyai satuan meter, singkatan atau lambangnya adalah M. Nah, dimensinya adalah L misalkan. Dan selanjutnya massa ya, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, yaitu nanti akan kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan beserta satuan dan lambangnya. Coba ini diperbesar, di screenshot, nanti mulai saat ini dihafalkan. Besok sewaktu-waktu saat pembelajaran tatap muka akan saya pilih perwakilan secara acak 4 perwakilan untuk mempresentasikan di depan ya. Berikutnya adalah yang kedua, besaran macam besaran, yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan ya, satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Diturunkan itu artinya apa ya? Dijabarkan atau diperoleh ya, dari penggabungan dengan cara perkalian atau bisa juga dengan pembagian. Contohnya misalkan ini ya, dari besaran turunan, misalkan besaran turunan luas ya, luas yang mempunyai lambang besaran adalah A, itu kepanjangan dari alas ya. Alas satuannya adalah apa? Meter persegi, meter pangkat 2 ini. Nah, meter pangkat 2 ini, satuan dari luas ini diturunkan dari besaran apa saja ya. Penjabarannya dari satuan apa saja. Nah, kalau kita lihat, kalau memperoleh luas ya, kita harus mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Panjang dikalikan lebar. Panjang itu bagian dari besaran pokok panjang juga yang mempunyai satuan M atau meter ya. Kemudian lebar itu juga merupakan bagian dari besaran pokok panjang yang mempunyai satuan meter atau dilambangkan dengan M. Maka meter dikalikan meter sama dengan meter pangkat 2 atau meter persegi. Itu ya penjabarannya. Kemudian untuk besaran turunan volume, misalkan volume itu lambangnya adalah V ya. Satuannya apa? Meter pangkat 3, meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Meter pangkat 3 atau meter kubik itu diperoleh dari mana? Dijabarkan dari mana ya? Kita bisa
mengetahui bahwa volume itu diperoleh, misalkan volume balok ya, diperoleh dari panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Panjang merupakan besaran pokok panjang juga, nah, kemudian lebar juga bagian dari besaran pokok panjang, nah, tinggi juga merupakan bagian dari besaran pokok panjang, yang mana satuan-satuannya itu adalah meter dikalikan meter dikalikan meter, maka diperoleh meter pangkat 3. Misalkan lagi volume kubus ya, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Sisi juga merupakan besaran panjang, satuannya meter ya, sisi kali sisi ya, meter kali meter kali meter, maka adalah meter pangkat 3. Nah, itu merupakan satuannya ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau dijabarkan dari besaran lain melalui bisa perkalian atau pembagian. Berikutnya adalah apa istilahnya, satuan ya. Satuan adalah ukuran suatu besaran yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur atau takar timbangan dan perlengkapan untuk melindungi kepentingan umum ya, ini. Kemudian satuan ini ada 2 macam ya yang kita pelajari, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk yang pertama, satuan baku. Satuan ini adalah satuan yang diakui secara internasional atau disebut dengan satuan internasional, dilambangkan dengan SI ya. Contohnya adalah meter ya, kilogram sekon atau disingkat dengan MKS, atau bisa juga dengan sentigram sekon atau disingkat dengan CGS. Nah, meter yaitu dari satuan besaran pokok panjang ya, disingkat dengan M ya. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa, disingkat dengan K, dan sekon satuan dari besaran waktu, disingkat dengan S. Sama juga CGS ya, CGS senti satuan panjang, gram satuan massa, sekon S satuan waktu. Kemudian untuk besaran turunan ya. Besaran turunan adalah besaran yang ya, satuannya tidak ditetapkan, atau satuannya besaran yang ditetapkan secara tidak secara ilmiah ya. Satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah ini digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kaki ya, kaki, jengkal, depak, bakul, pikul ya, sebagainya dan sebagainya. Dan hasil pengukuran tiap orang berbeda. Berbeda artinya nilainya itu berbeda. Nah, kaki seorang yang satu dengan yang lain juga berbeda, ada yang lebih kecil, ada yang besar, maka akan mengakibatkan ya, nilai pengukuran yang berbeda. Nah, sekarang berikutnya adalah tugas untuk kalian ya, latihan yang mana kalian bisa kerjakan di kertas folio ya. Dijadikan satu pada tugas-tugas yang kemarin ya. Ini coba diperbesar screenshot ya. Ini berikutnya, tugas berikutnya nomor 3 ya, dan nomor 4 juga sama, bisa kalian screenshot. Kemudian yang terakhir ya, tugas nomor 5 itu bisa kalian screenshot juga ya. Sekian dan selamat mencoba.